Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, insyaallah kali ini melanjutkan pertemuan bulan lalu ya mengenai kripto dari segi syariah. Pertemuan hari ini kita fokus untuk mempelajari bagaimana cara memilih aset kripto yang sesuai syariah kalau misalnya teman-teman di sini main investasi di kripto. Jadi ini ada kita pembukaan teorinya dulu. Nanti kita akan buka beberapa website yang bisa menjadi rujukan kalau misalnya mau mendapatkan rujukan kesyariahan sebuah aset kripto ya. Jadi yang pertama, cara screening kripto dari segi syariah itu yang pertama jelas dipastikan bahwa proyeknya itu legit ya dan bukan scam. Jadi sudah dijelaskan di white papernya kalau proyeknya ada dan orang-orang yang mengadakannya itu memang orang-orang yang terpercaya. Lalu yang kedua adalah proyek yang menjadi dasar dari aset kripto itu sendiri memang harus sesuai dengan syariah. Jadi contohnya kita memiliki koin-koin yang memang tidak sesuai syariah sama sekali dari segi proyek. Contohnya adalah proyek yang berbasis permainan kasino. Jadi ada koin-koin yang memang khusus digunakan untuk permainan judi. Atau misalnya ada juga meme coin yang memang berbasis tanda kutip gambar porno misalnya. Atau misalnya bahkan kripto-kripto yang berbasis pinjaman online. Jadi memang ada pinjaman online berbasis kripto yang berbasis bunga, maka itu koinnya tidak boleh dibeli. Lalu kemudian kita melihat juga kedudukan si kriptonya ya dalam jaringan tersebut. Jadi kalau misalnya kripto itu fungsinya berbagai macam ya. Kalau kita lihat dari penjelasan proyeknya itu, dia bisa berbentuk sebagai gas fee ya atau biaya akses jaringan. Kalau misalnya kita mengakses jaringan untuk melakukan kegiatan tertentu, baik membangun aplikasi maupun membangun penyimpanan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah bisa juga menjadi governance coin. Governance coin itu adalah koin yang khusus berfungsi untuk menjadi hak veto ya atau hak voting terhadap pengembangan jaringan tersebut ke depan. Lalu kemudian ada juga yang menjadi saham dalam perusahaan yang menerbitkan token tersebut. Jadi sekarang sudah ada saham-saham yang diterbitkan dalam bentuk kripto. Yang paling terkenal itu setahu saya adalah Tesla. Tesla itu punya tokenized Tesla stock. Jadi saham Tesla dikriptokan. Dan itu di Indonesia sudah ada aplikasi yang menjual tokenized Tesla stock tersebut. Lalu yang lain juga adalah membeli hanya untuk akses ke komunitas. Nah, membeli akses ke komunitas ini memang memiliki perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama ya, bahwa akses ke komunitas ini apakah bisa dianggap sebagai manfaat tersendiri atau harta tersendiri dalam Islam. Jadi yang menganggap tidak berupa harta, bahwa ini memang tidak ada utilitas fungsinya sama sekali kecuali kayak beli tiket membership. Nah, sementara yang lain menganggap bahwa akses ke membership tersebut saja sudah merupakan sebuah manfaat. Itu adalah kalau kita membeli koin yang memiliki manfaat hanya akses ke komunitasnya saja. Dan ini banyak terjadi sebenarnya. Koin-koin yang hanya memiliki fungsi akses ke komunitas biasanya berupa meme coin ya. Meme coin itu salah satu fungsinya memang hanya untuk akses dapat ke telegramnya mereka. Dan kalau misalnya telegram ini biasanya berisi orang-orang yang cukup berpengaruh atau memiliki memiliki benefit lah ya bagi kita, banyak yang membeli koin hanya untuk bisa masuk ke telegram grup tersebut. Lalu yang lain juga adalah pembelian fitur di game. Nah, tentunya game itu dalam syariat masih diperdebatkan ya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian menghalalkan. Bagi yang mengikuti bahwa game itu haram ya, terutama kalau misalnya memang gamenya memiliki sesuatu yang haram dalam syariat seperti pembukaan aurat dan lain sebagainya, maka membeli koin itu sebagai akses fitur ke game termasuk kegiatan yang haram.
Nah, ini nanti kita akan tunjukkan ya beberapa situs yang bisa menjadi rujukan kalau misalnya teman-teman mau ngecek investasi kripto sudah sesuai syariah atau belum. Ini adalah salah satunya. Ini pakai bahasa Arab lagi. Nah, ini adalah aplikasi atau website ya, website namanya Kripto Halal. Ini dibuat oleh para ulama yang berada di Uni Emirat Arab. Ini bisa dicek siapa-siapanya yang membuat dan lain sebagainya. Nah, kita bisa cek kriptonya itu di sini. Sebentar. Bukan ini. Ini dia. Nah, di sini. Jadi di sini ada list koinnya. Ada Dogecoin, ada ini di list dari yang paling besar ya. Jadi kalau makin kesini akan semakin kecil market cap-nya. Nah, ini ada yang lebih kecil sedikit kayak Aptos, ada ICP dan lain sebagainya. Bagaimana ngecek kesyariahannya? Ceknya di sini. Di details. Nah, di sini nanti dijelaskan projectnya apa. Contoh ini apa? Ini Stellar ya, XLM. Nah, ini dijelasin bahwa Stellar itu adalah jaringan terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi cryptocurrency. Nah, ini ada penjelasannya proyeknya seperti apa. Di sini ada distributed ledger atau buku besar terdistribusinya. Jadi ini memang tidak bisa hanya sekedar apa ya? Ini memang betul-betul harus ada sedikit bacanya untuk bisa memahami bahwa ini halal atau tidak gitu ya. Jadi memang salah satu hal yang harus dilakukan kalau misalnya mau tanda kutip bermain kripto itu ya harus betul-betul memahami juga gitu apa namanya bahasa-bahasa atau terminologi-terminologi yang dipakai di industrinya itu sendiri biar memang risetnya itu betul-betul benar gitu ya, baik dari segi kehalalan maupun dari segi potensi keuntungan. Nah, ini servisnya seperti apa. Yang terakhir di bawah tentunya disebutkan bahwa ini halal. Setelah melihat hasil asesmen dari proyek ini, lalu fungsinya apa, maka diputuskan di website ini ya bahwa ini koinnya halal. Jadi diperbolehkan membeli koin ini. Jadi ini sudah cukup untuk menjadi rujukan. Ini salah satunya. Yang lain juga misalnya adalah ini bisa juga nah di sini. Nah, ini juga sama. Jadi ini adalah website yang khusus untuk ngecek tanda kutip kripto kita itu halal atau tidak. Nah, ini di sini ada nama koinnya, ada ini ticker namanya yang 3 angka ini, 3 huruf ini namanya ticker. Jadi kalau di saham itu misalnya ada yang disebut dengan apa ya kode 4 huruf ya, misalnya PTROK atau misalnya BRPT dan lain sebagainya. Kalau di kripto juga ada ini tickernya 3 huruf biasanya atau 4 huruf. Nah, ini hal tidak ya. Lalu saya analisisnya adalah seperti ini. Lalu kemudian kalau di sini website ini sebenarnya kan memiliki cadangan keuangan dalam bentuk kripto juga, maka mereka menunjukkan apakah mereka sendiri ya. Ini namanya Islamic Finance Guru. Apakah Islamic Finance Guru sebagai perusahaan juga membeli koin tersebut? Jadi misalnya ada yang halal seperti Solana ini halal ya, tapi mereka tidak beli. Gitu. Jadi ini ada semacam rekomendasi investasinya juga lah dari segi mereka gitu kan. Nah, ini adalah 2 website yang bisa menjadi rujukan ya dalam melakukan screening kripto. Sebenarnya ada beberapa website lagi yang serupa gitu ya, dengan tanda kutip seperti ini ya, penjelasan project, lalu fungsi kriptonya untuk apa, lalu kemudian hasilnya seperti apa, apakah dia boleh ataupun tidak boleh. Nah, itu adalah cara paling cepat kalau misalnya teman-teman mau ngecek kripto yang teman-teman transaksikan itu sudah
halal atau belum. Itu adalah salah satu caranya. Cara lainnya juga adalah kalau misalnya mau berlelah-lelah sedikit, itu melakukan riset atau membaca white paper di si kriptonya itu sendiri. Contoh misalnya kita coba cari koin yang lain ya. Oke. Kita coba ini deh. Nah, ini kita akan mencoba meriset. Jadi ini koin ini namanya Filecoin. Nah, ini lambangnya adalah seperti ini lambangnya yang bentuknya seperti F itu. Mana ini lambangnya? Nah, ini lambangnya. Ini sebenarnya termasuk yang cukup populer ya koinnya ya. Jadi ini kita akan coba riset pribadi bagaimana dia sesuai dengan syariah. Nah, ini kita buka dulu websitenya. Websitenya itu menjelaskan bahwa Filecoin adalah sistem teknologi penyimpanan terdesentralisasi yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini udah jelas ya dari sini fungsinya apa. Lalu kemudian di sini dijelaskan gimana cara nyimpennya. Nah, ini bisa dipakai buat apa saja ya. Jadi ada yang nyimpen podcast data di sini, menyimpan data keamanan, kontak, personal file, ada aplikasi, data company dan lain sebagainya. Bahkan di sini sudah bisa bisa ditunjukkan simpan data Anda gitu. Nah, ini simpan data Anda, bisa dibuka. Oh, ini belum bisa harus pakai VPN sayangnya. Nah, yang di sisi sininya kita bisa juga menghadirkan penyimpanan untuk orang lain ya, tanda kutip. Jadi secara umum proyek ini fokus untuk penyimpanan dan pengolahan data. Jadi seperti cloud storage ya, bahasa kerennya ya. Dan ini berdasarkan kita membaca ini saja sudah paham bahwa koin ini dalam segi syariah masih sesuai dengan syariah karena fungsinya memang sesuai dengan hukum syariat. Jadi seperti itu cara ngeriset simpelnya untuk mengetahui bahwa koin kita itu halal atau tidak gitu ya. Kalau misalnya mau lebih lanjut lagi bisa dengan membaca yang namanya white paper. Jadi kalau di saham itu ada yang namanya prospektus ya kalau penerbitan saham. Kalau di kripto itu ada yang disebut dengan white paper. Nah, white paper itu fungsinya adalah untuk memberikan gambaran lebih detail ya terkait dengan project apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para issuer project ini gitu. Jadi dia bentuknya seperti dokumen tertulis 8 sampai 9 halaman dijelasin ini projectnya ini, teknologinya berbasis ini. Nah, ini seperti ini dia dokumennya. Jadi ini abstrak, ini seperti kayak paper jurnal gitu ya. Jadi dijelasin konsepnya sedetail apa gitu ya. Mati laptopnya. Tiba-tiba mati. Just dulu. Bentar dulu. Mati laptopnya. Laptopnya mati tiba-tiba. Ntar ngecas dulu. Iya, nggak sadar nih. Sebuah koin itu kalau kita bisa mempelajari proyeknya satu-satu. Jadi kalau misalnya kita beli koin A, ya kita pelajari tuh, kita cari websitenya, kita cari penjelasan proyeknya seperti apa, lalu kemudian mungkin dicari juga berita-berita yang terjadi seperti apa gitu ya. Jadi seperti ini misalnya dijelaskan bahwa Filecoin itu adalah solusi transformatif di bidang penyimpanan digital. Jadi menghadirkan proses penyimpanan data secara desentralisasi yang dibangun di atas teknologi blockchain misalnya kan ya. Lalu dijelaskan juga ini visi dari si foundernya bahwa Filecoin itu
tujuannya untuk apa. Nah, ini memang banyak penjelasan-penjelasan teknis dari segi teknologi ya di sini ya. Jadi memang harus sedikit dibaca, tapi dengan memahami ini saja, satu paragraf ini sebenarnya kita bisa menentukan ini syariah atau tidak. Kita lihat fungsinya apa, digital storage, lalu kemudian dia membangun sistem penyimpanan terdesentralisasi, maka ini sudah cukup untuk menjelaskan bahwa proyek ini fungsi awalnya sudah sesuai dengan syariah. Itu sudah menggambarkan 90% bahwa proyek ini sesuai syariah hanya dengan membaca paragraf pertama, karena yang di bawah itu dia lebih isinya teknis betul ya. Jadi ini kayak penyimpanannya desentralisasi seperti apa, lalu ini ada interplanetary file system dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak perlu terlalu detail dibaca. Tapi yang penting adalah yang di atas ini, yang overview-nya. Jadi kalau misalnya sudah memahami overview-nya bahwa ini sesuai syariah, maka diperbolehkan membeli koin tersebut untuk investasi maupun untuk penggunaan. Lalu yang terakhir, kita akan melihat beberapa transaksi yang sekarang lagi marak di masyarakat dan bagaimana hukumnya. Ya. Yang pertama, biasanya yang menjadi sebab utama orang itu bisa boncos di kripto dalam waktu beberapa hari ya, atau bahkan beberapa waktu cepat sekali. Jadi orang itu bisa dari uang misalnya 100 juta bisa langsung ke nol. Itu adalah futures. Jadi futures itu biasanya diperdagangkan ya di billboard yang ada di Sudirman yang besar-besar itu dalam bentuk janji keuntungan instan. Jadi misalnya dapatkan keuntungan misalnya kali 25 dari 100 misalnya jadi 2.500% gitu ya, dengan transaksi perpetual futures ini. Dan memang dijualnya sebagai futures karena futures itu di Indonesia masih legal dari segi transaksi. Jadi mendapatkan izin dari OJK dan lain sebagainya ya. Atau misalnya mendapatkan izin dari Bapepti kalau misalnya komoditinya emas. Jadi futures itu diperbolehkan di Indonesia secara legal. Tapi dalam syariat dia dilarang. Kenapa dilarang? Karena sebenarnya futures itu adalah kontrak berbasis, adalah perjualan kontrak. Jadi sebenarnya tidak ada perpindahan aset. Jadi nggak ada barang yang pindah ketika kita melakukan transaksi futures. Contoh misalnya kita melakukan kontrak futures dalam emas ya. Jadi emas itu ada pasar futuresnya juga, pasar berjangkanya. Itu kalau kita melakukan transaksi emas di situ, yang orang bilang trading itu emasnya sebenarnya nggak ada, emasnya nggak pindah. Itu hanya yang berpindah itu hanya uang. Jadi itu sebenarnya pure spekulasi berbasis uang, tidak ada asetnya, dan itu diharamkan dalam syariat. Jadi kalau misalnya ada kita ngelihat itu orang-orang yang mengalami kerugian, itu kadang pas kita lihat dia punya screenshot email itu biasanya sih features dan dia salah pasang posisi dan dia habis uangnya, dan itu cepat sekali, bahkan bisa dalam satu bulan itu orang dari punya aset jadi kena pinjol karena dia salah pasang posisi, gagal terus. Itu adalah adiksi judi yang harus dihilangkan dari kegiatan investasi di aset apapun, termasuk di komoditas, terutama tentunya di kripto ya, karena ini memang lagi hot dan menjadi tanda kutip peluang keuntungan yang dianggap besar. Lalu yang lain juga adalah layanan staking. Jadi kalau staking itu dia basisnya adalah dijanjikan kita menaruh sebuah aset tertentu di lock gitu ya, diikat seperti deposito janjinya, lalu kemudian dalam beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun itu selalu menghasilkan uang secara pasif. Jadi dia ibaratnya dijanjikan kalau kamu pasang di future earn misalnya di aplikasi A gitu ya, pokoknya tiap hari pasti dapat uang meskipun nggak ngapa-ngapain. Nah itu promisnya adalah seperti itu. Tentunya ada technicality yang ada di belakang ya, jadi bahwa dia memiliki fungsi untuk melakukan apa, tapi yang penting adalah kalau misalnya dia dijanjikan fixed return per hari, jadi dijanjikan pasti dapat segini per hari, maka itu nggak boleh, karena itu bisa berbasis pinjaman ribawi atau akad serikat kerja yang dipastikan bagi hasilnya, dan itu dua-duanya dilarang. Yang boleh adalah jika memang hanya ada prediksi pembagian hasil saja, tapi tidak ada bagi hasil yang difiksasikan lah, tanda kutip.
Ini liquidity pun mungkin kita di skip aja. Nah ini biasanya yang juga sekarang marak di kalangan Gen Z, airdrop ya, jadi ngerjakan proyek-proyek tertentu. Mungkin ini kalau misalnya ada orang tua yang punya anak yang kerjanya depan laptop tiap hari ngerjain apa sih ini proyek aneh-aneh gitu ya, mungkin ini bisa dicek juga. Jadi airdrop itu dia adalah kita mendapatkan sebuah misi dari pemilik proyek tertentu, misalnya ngerjain apa, misalnya posting di X biasanya, atau main game dan lain sebagainya. Nanti dia mendapatkan kompensasi koin tertentu yang bisa dijual ketika sudah di launch koinnya. Ini biasanya memang terkenalnya di kalangan anak-anak Gen Z atau orang-orang yang suka main emang tech nerd ya, jadi memang yang gigi tech gitulah bahasanya ya, yang suka main airdrop itu. Tapi sekarang sudah banyak juga, bahkan sudah masuk YouTube, sudah masuk media dan lain sebagainya ya kegiatan airdrop ini. Nah itu standar halalnya adalah pertama, pekerjaan yang diberikan yang dilakukan harus halal. Jadi kalau misalnya memainkan game atau melakukan posting-posting yang menggiring opini itu, maka airdropnya langsung haram. Lalu kemudian reward tokennya itu harus halal. Yang ketiga, nah ini yang paling sulit dihindari. Jadi biasanya kalau ikut airdrop itu dia masuk komunitas, nanti biasanya ada adminnya yang ngomongin kita launch tanggal segini, nanti lepas bareng-bareng. Nah itu sebenarnya dalam syariat bahkan difatwakan ya oleh DSN MUI mengenai kegiatan serupa tapi di saham, itu namanya pump and dump, dan itu dilarang dalam syariat. Makanya mungkin yang kalau misalnya ada anak yang senang yang ngerjain airdrop dan gak kerja beneran, mungkin orang tuanya bisa mulai mengarahkan anaknya untuk cari kerja betulan dan gak fokus ngeliatin layar laptop doang gitu ya. Nah ini pengembangan aset kripto yang sesuai dengan syariah. Yang pertama adalah rupiah berbasis kripto, sekarang Bank Indonesia sudah mengembangkan. Lalu yang kedua ada penerbitan surat berharga syariah berbasis blockchain kayak sukuk, saham dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang lain juga adalah dompet digital atau wallet berbasis syariah, ini sudah banyak sebenarnya yang melakukan. Lalu yang terakhir yang memang sudah praktikal itu adalah pembayaran yang sekarang untuk transaksi real world tapi bisa berbasis kripto. Jadi kalau di Amerika tuh ada yang namanya crypto.com card, itu ya pakai Visa, pakai Mastercard kalau nggak salah. Itu bisa buat beli pizza, buat beli makanan dan lain sebagainya. Sekarang di Indonesia pun sudah mulai ada yang melakukan hal-hal serupa meskipun memang belum diregulasi oleh pemerintah. Lalu yang terakhir adalah token-token yang memang berbasis aset. Jadi sekarang itu sudah ada kecenderungan di mana orang tuh jualan kayak semacam properti ya, atau bahkan ruko itu bisa dipecah-pecah jadi kripto terus dijual pecahan-pecahannya. Jadi dia tanda kutip seperti kepemilikan sebagian dari suatu properti. Dia bisa berupa ruko, bisa berupa rumah, bisa berupa penthouse dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini nih. Nah ini kan dia kepemilikan bersama dari prime residency, jadi rumah mewah dijual. Atau misalnya kalau ini rumah biasa, nah yang ini bentuknya seperti resort di pinggir pantai ya. Ini dijual, kepemilikannya dipecah-pecah, bisa dibeli secara parsial. Ya mungkin ini saja dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya jaringan blockchain sama internet web? Internet kan kakeknya blockchain. Iya, kalau blockchain kan nggak ada kalau nggak ada internet loh. Masih internet juga, kecuali yang Bitcoin itu sekarang udah mulai dipecah dari internet, bisa terpisah dari internet sekarang jaringan Bitcoin itu. Ya, khusus Bitcoin yang sudah dicoba itu bisa terpisah dari internet. Tapi intinya fungsinya mekanismenya yang beda dia. Jadi kan kalau yang sekarang ada internet itu kan pakai server terpusat gitu kan. Jadi kayak ada data centernya, datanya disimpan di situ kan. Kalau yang desentralisasi ini datanya bisa dipecah ke berbagai orang.
Jadi kalau misalnya satunya mati, yang lain masih hidup bisa datanya aman. Gitu aja sebenarnya fungsi apa perbedaan standarnya lah. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Alhamdulillah.